Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 pada besok Rabu. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan penetapan itu rencananya akan dilaksanakan di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pukul 10 waktu Indonesia Barat. KPU RI selaku termohon dalam sengketa Pilpres 2024 menyoroti tiga hal dari putusan MK. Penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ini dilakukan usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan kubu 01 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar serta kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD terkait sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin kemarin. Seluruh dalil permohonan kubu 01 dan 3 dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Tindak lanjut penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini lantaran surat keputusan atau SK KPU nomor 360 tahun 2024 yang juga menjadi objek sengketa tetap dianggap benar dan berlaku secara sah oleh Mahkamah Konstitusi. Diketahui dalam sidang MK Senin kemarin, 3 dari 8 hakim konstitusi yang memutus perkara ini menyatakan ketidaksetujuannya atau pendapat berbeda dissenting opinion. Dalam gugatan ke MK, baik Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dan digelar pemungutan suara ulang. Namun kubu Anies Mohaimin juga memasukkan petitum alternatif, yakni diskualifikasi hanya untuk Gibran. Dia dianggap tidak memenuhi syarat administrasi sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023. Di samping itu Anies Mohaimin dan Ganjar Pranowo juga mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Juga terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan nepotisme Presiden Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk membantu mendongkrak suara Prabowo Gibran. SKKPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional tahun 2024 dinyatakan benar dan tetap sah berlaku. Jadi ada tiga poin yang dalam pandangan KPU dianggap penting dari putusan sekalian, karena SKKPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. Saya kira Calon Presiden pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud terkait sengketa Pilpres 2024. Prabowo bersyukur proses sidang sengketa Pilpres 2024 di MK telah selesai. Hal ini diungkapkan Prabowo saat ditemui di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin malam. Kini pihaknya tengah mempersiapkan segala hal untuk menghadapi masa depan. Besok Rabu, dia akan mendatangi KPU RI untuk memenuhi undangan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo berterima kasih pula ke semua pendukungnya dan semua pihak yang telah bekerja untuk dirinya dan Gibran. Dia juga mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas berat. Sebelumnya MK menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Senin kemarin.
MK juga menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. MK menilai permohonan Anies Baswedan secara keseluruhan tidak beralasan hukum. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan menghadapi masa depan. Terima kasih semua. Terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan menghadapi masa depan. Terima kasih semua. Selanjutnya pemirsa, Cawapres nomor urut 1 sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin mengakui kekalahannya dalam kontestasi Pilpres 2024. Dia menyebut koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan dirinya sudah selesai setelah pengumuman putusan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin kemarin. Muhaimin Iskandar juga mengakui kemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait koalisi perubahan yang mengusungnya di Pilpres 2024 kemarin, Caimin menyebut secara target, tujuan dan fungsi koalisi perubahan kini sudah selesai. Dia berterima kasih atas dukungan koalisi perubahan selama ini, terutama pada Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Bagi Caimin, baik PKB, Nasdem maupun PKS, ketiganya telah bekerja secara optimal untuk berusaha memenangkan Pilpres 2024. Caimin menyebut PKB akan terbuka untuk membangun kerjasama politik pada kontestasi elektoral berikutnya. Ia mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Nasdem dan PKS terkait pembubaran koalisi perubahan secara resmi. Namun diketahui, dalam pembacaan hasil sidang PHPU oleh Mahkamah Konstitusi, baik Caimin dan juga Anies Baswedan keduanya turut hadir di dalam ruang sidang. Begitu pula dengan paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang kedua menyangkut apa tadi? Oh, koalisi. Koalisi. Berapa menit? Koalisi perubahan secara target, tujuan dan fungsi sudah selesai. Tetapi secara kerjasama tentu PKB sangat berharap terus bisa bekerja sama dengan Nasdem, dengan PKS dan tentu dengan partai-partai manapun. Tetapi bagi PKB kebersamaan dengan Nasdem dan PKS membuahkan memori yang manis yang tentu akan sangat membekas sehingga memudahkan kalau kerjasama itu berkembang di masa yang akan datang. Yang kedua, apakah ada pembubaran secara resmi? Ya, nanti kita tunggu karena biasanya kalau ada hajatan itu pasti ada pembubaran panitia. Ketua panitianya Pak Surya Paloh atau ketua panitianya Mas Anies, nggak tahu ini. Pokoknya kita belum sempat komunikasi dan mungkin dalam waktu dekat saya juga akan datang ke Pak Surya Paloh untuk mengucapkan terima kasih. Saya juga akan datang ke Pak Saihu dan Habib Salim Al-Jufri. Setelah kalah di Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan kini berharap mendapat keadilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. PDIP berharap PT UN bisa memberikan rasa keadilan, terutama terkait dengan pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Mahkamah Konstitusi gagal menjadi benteng konstitusi.
Ditemui di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin kemarin, Hasto menilai Hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. PDIP menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dia mengkhawatirkan berbagai praktik kecurangan pemilu 2024 secara TSM, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan. Sementara itu, Paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh dalil permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang mereka ajukan. Ia menganggap putusan tersebut merupakan akhir perjalanannya dengan Mahfud MD sebagai kontestan Pilpres 2024. Ganjar dan Mahfud serta segenap tim hukum telah mengikuti proses sidang di MK. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun mengapresiasi hakim yang telah menerima proses sengketa ini, menyidangkan sampai memutuskannya. Akan tetapi, Ganjar turut menyoroti 3 hakim MK yang menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion saat membacakan putusan atas gugatan yang diajukan Anies Mohaimin. Ketiga hakim tersebut yakni Eni Nurbaningsih, Arief Hidayat, dan Saldi Isra. Sementara itu, Mahfud MD mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran usai putusan MK pada hari Senin kemarin. Mahfud mengucapkan selamat itu juga mewakili pasangannya pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo. Meskipun MK gagal di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi, namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengikat, maka PD Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN. Sehingga PD Perjuangan kantor ini menjadi rumah demokrasi, menjadi saksi bagaimana ketika berhadapan dengan rejim yang otoriter. Karena itulah legasi dan juga karakter yang dimiliki oleh PD Perjuangan tetap akan melekat sebagai identitas bagi PDI Perjuangan. Dengan demikian, tadi Pak Ganjar, Pak Mahfud itu juga sudah menyampaikan sikapnya dan kemudian sudah mempersilahkan Pak Prabowo untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ketutupan dia juga. Hakim tidak hanya bicara hakim, lebih bicara substantif. Kalau kita harus sampai artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Saya kira ini adalah proses panjang kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka menerima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini Tuhan membuat kebiasaan. Hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan dicukupi. Karena itu pendidikan yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat dan tidak bisa hasil itu kira-kira. Apa yang dirasakan soal Kenapa? Oh ya, kalau itu nanti ruang di mana? Prof sebagai mantan ketua MK bagaimana? Ya begini, tadi disampaikan oleh Pak Presiden pertama proses takut itu selesai tentang tidak ada upaya hukum karena keputusan tentang usulan Mahkamah Konstitusi kalau tidak ada perkara Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa tidak ada perkara.
Istana Kepresidenan bakal segera menyiapkan transisi pemerintahan dari Joko Widodo Ma'ruf Amin kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil Pilpres 2024, maka tahapan Pilpres sudah selesai. Mengutip Kompas.com pada Senin 22 April 2024, Istana segera menyiapkan tim transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Ari menyatakan pemerintah saat ini berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program kerja hingga akhir masa jabatan Oktober mendatang. Istana juga menghormati 2 putusan MK yang dibacakan sejak Senin pagi. Menurut Ari, putusan MK menegaskan segala tuduhan atas dugaan ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres tidak terbukti. Dalam pembacaan 2 putusan hari Senin, MK menyatakan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 secara seluruhnya yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi AKO, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Semik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi lain, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.